sore, perkenalkan nama saya Nesya Lestarsnaga, NIM 2003060139 dari kelas PTNA Stambuk 20 dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan sistem eksternal pada anas platyrincus atau bebek jantan, yaitu yang pertama caput atau kepala, yang kedua rostrum atau paru, yaitu yang terdiri maksila dan mandibula. Maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Yang ketiga ada nostril atau lubang hidung. Yang keempat ada organ infusus atau mata, yaitu di mata yang terdapat palpebra superior dan palpebra interior. Yaitu selanjutnya porus acousticus externus, yaitu telinga, di mana telinga ini ditutupi bulu-bulu halus. Selanjutnya ada cervix atau leher yang berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan caput dengan truncus atau badan. Selanjutnya ada truncus atau badan yang dimana diselimuti oleh bulu-bulu untuk melindungi suhu tubuh yang buruk. Nah, di dalam bulu ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama plume, yang kedua plumule, yang ketiga ini plumulae. Di dalam badan juga terdapat ekstremitas anterior, yaitu sayap, dan ekstremitas superior, yaitu dada. Selanjutnya ada ekstremitas posterior, yaitu kaki, dan selanjutnya ada caudal atau ekor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem Tractus digestivus anas platyrincus atau bebek jantan, di mana dimulai dari cavuboris atau mulut, yaitu fungsinya untuk makan dan minum, di mana nantinya akan menghasilkan cairan saliva, yaitu glandula salivarius, di mana fungsi glandula salivarius ini sebagai pelumas agar memudahkan penelanan pada makanan melalui paring dan esofagus. Selanjutnya ada paring, yaitu terbagi menjadi 2, laring dan esofagus, yaitu laring seperti cincin yang bergunanya yaitu respiratory, esofagus sebagai tempat saluran makanan dari paring menuju ventriculus. Selanjutnya ada crop atau tembolok, di mana di crop ini menyimpan atau menerima makanan sementara sebagai proventriculus. Selanjutnya ada cavum abdominis, yaitu penghubung crop dengan gizzard. Selanjutnya ada ventriculus atau gizzard, yaitu mencerna atau menggiling pakan menjadi yang lebih halus lagi dengan bantuan grit yang ada di dalamnya sehingga dapat melalui saluran usus, yaitu grit seperti bentuk kristal. Selanjutnya ada kantong empedu, di mana kantong empedu ini mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, mengemulsi dan menyerap lemak serta sifat antiseptik untuk memecah lemak. Selanjutnya ada hepar atau hati, di mana hati ini berfungsi mengeluarkan cairan empedu yang berperan dalam mengemulsikan lemak di tempat metabolisme protein. Selanjutnya ada pankreas. Ini pankreas, di mana pankreas ini mensekresikan pancreatic juice yang dialihkan ke usus halus. Selanjutnya ada intestinum atau usus halus, di mana usus halus tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, yaitu letaknya melekat pada pankreas, di mana duodenum ini tempat proses penyerapan paling besar. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Selanjutnya ada jejunum dan ileum, di mana tempat untuk mempercepat pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak dan mempermudah proses absorpsi. Di sini yaitu yang termasuk protein diubah menjadi asam amino oleh pepsin dan chymotrypsin. Yang kedua ada lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase, dan yang terakhir ada karbohidrat diubah menjadi disakarida lalu monosakarida oleh amilase. Selanjutnya ada seka atau usus buntu, di mana seka ini berisi pakan yang sangat lembut yang dapat keluar masuk hanya sedikit air, karbohidrat, protein yang diserap oleh bantuan bakteri. Namun fungsi seka ini belum diketahui dengan jelas. Selanjutnya ada rektrum,
atau usus besar, tempat terjadinya reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh. Dan yang terakhir ada kloaka. Ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan sebagai tempat pembuangan sisa digesti urin dan muara saluran reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke sistem respiratori, yaitu mulai dari nostril atau lubang hidung, kemudian ada paring, yaitu sebagai penyalur menuju ke laring. Kemudian ada trakea. Di pangkal trakea terdapat siring yang berfungsi sebagai penghasil suara. Trakea. Lalu di bagian akhir trakea ada percabangan dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Di mana di bronkus inilah ada penghubung menuju ke pulmonalis. Di pulmonalis, di mana pulmonalis ini berfungsi untuk mencukupi kebutuhan oksigen sebagai proses metabolisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital, yaitu trakus urinaria yang dimulai dari ren atau ginjal. Ren atau ginjal ini terbagi menjadi dua, yaitu sphincter dan dexter, yang berfungsi sebagai mensekresikan segala sistem metabolisme dari dalam tubuh bebek. Selanjutnya ada ureter. Ureter ini berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feser dari ginjal ke kloaka. Yang kedua, genitalia. Genitalia terbagi menjadi tiga, yaitu testes. Testes berfungsi sebagai penghasil spermatozoa dan pengekresi testosteron. Berbentuk lonjong, keputihan, dan memiliki sepasang testes. Selanjutnya ada ductus epididymis, menyimpan dan mentransport sperma yang belum matang dari testes. Bentuknya seperti saluran yang berkelok-kelok. Selanjutnya ada ductus deferens, membawa semen ke uretra bersama-sama dengan ureter yang bermuara di kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervusum, yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar. Di cerebrum ini terbagi menjadi dua, yaitu hemisfer cerebri dan kemudian lobus olfactorius. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil yang paling kecil. Selanjutnya ada medulla oblongata, dan yang terakhir ada medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulatori pada cor atau jantung, di mana di cor atau jantung ini dibagi menjadi dua, yaitu atrium sinister dan dexter, yang memiliki dinding tipis. Kemudian ada ventricle sinister dan dexter yang memiliki dinding tebal. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi pada bulu, yaitu yang pertama kalamus yang melekat pada bagian kulit bebek. Selanjutnya ada racis, dan selanjutnya ada bendera bulu kanan kiri atau vexillum. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya tentang Anas platyrhynchus atau bebek jantan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.